Dari 4 tokoh Punokawan ini tersirat pesan di mana hendaknya kita memiliki kualitas spiritual atau kebatinan yang tegak dalam beriman, ikhlas dan sabar seperti Semar. Kemudian, bijak dalam setiap permasalahan dan kritis dalam berpikir. Bisa menganalisa persoalan dari berbagai sudut pandang supaya terhindar dari kebodohan. Kemudian berani, tegas dan cekatan dalam bertindak seperti sifat Petruk. Setelah ketiga aspek penting paling fundamental ini dijalankan, kita tidak perlu repot-repot dan memusingkan hasilnya, karena hasil pasti akan setia mengikuti seperti sebuah bayangan. Kita akan bahas tentang wayang dari keluarga Punokawan yang sayang jika tidak kita gali makna-makna yang termuat di dalamnya. Saya menyebut nilai ajaran di dalamnya sebagai wasiat rahasia sebab pesan-pesan yang disampaikan sengaja disembunyikan oleh guru-guru dan para leluhur. Tujuan sebenarnya kenapa nilai maknanya tidak dijelaskan adalah agar pesan makna yang termuat ini seharusnya dicari sendiri oleh generasi pewarisnya. Kersaning Gusti modar dening aku we. Tokoh pertama adalah Semar. Eyang Semar ini dalam keluarga Punokawan adalah orang tua angkat dari Gareng, Petruk, dan Bagong. Sekaligus guru yang sabar dan bijaksana membimbing mereka. Bentuk fisik Semar digambarkan dengan tubuh besar dengan posisi tidak duduk dan tidak berdiri. Simbol orang tua yang selalu khusyuk, tidak banyak melakukan gerak fisik, dan tidak banyak polah. Sebagai gambaran contoh misalnya seperti tokoh-tokoh ulama besar kita ini. Ilustrasi dalam kehidupan nyata anggaplah kurang lebih seperti ini. Eyang Semar matanya sembab, tanda menahan kesedihan dan sering menangis. Tapi bibir selalu tersenyum sebagai tanda pribadi yang selalu legowo dan sangat ikhlas menjalani hidup. Gambaran fisik seperti ini juga mengisyaratkan Kilurah Semar seolah sosok lembek yang tidak memiliki power baik secara fisik, harta pusaka, atau persenjataan maupun kepribadiannya. Asumsi lain dari Eyang Semar adalah pribadi yang sudah berhasil melepas nafsu birahinya, di mana Eyang Semar digambarkan memiliki kepribadian ganda, punya pribadi yang maskulin sekaligus feminin. Namun, Eyang Semar tidak laki-laki dan tidak juga perempuan. Bingung kan? Meski tak menunjukkan gelagat kehebatan apapun, dalam kondisi istimewa Kilurah Semar bisa menjadi Sang Hyang Ismaya. Pada kondisi ini, Eyang Semar menjadi sakral dan sangat sakti, di mana para kesatria Pandawa tidak sedikit pun berani menentangnya. Bahkan para dewa seperti Batara Guru pun takut pada beliau. Itulah sedikit gambaran tokoh Semar yang sebenarnya masih banyak keistimewaan lain yang belum termuat. Sekarang kita masuk ke salah satu penafsiran dalam sosok Semar ini. Tokoh Semar ini sebenarnya ada di setiap karakter manusia. Lebih spesifiknya pada laki-laki sebagai seorang pemimpin. Semar adalah jiwa spiritual yang ada di diri kita sendiri. Namun jiwa yang telah berhasil menguasai dirinya sendiri dari nafsu amarah dan nafsu birahi. Sehingga jiwanya sudah mampu sabar menghadapi persoalan atau ujian. Ikhlas terhadap segala ketentuan dan bijaksana dalam bertindak. Sedikit catatannya, kita hanya membahas satu makna saja dalam bidang psikologi. Sebab ada makna dalam bidang ilmu lain yang terlalu panjang dibahas. Misalnya, pesan tersirat Punokawan dalam bidang tatanan sosial, politik, sampai ilmu ramalan pada zaman dulu dan bidang kajian lain. Tapi itu tadi, terlalu panjang dibahas. Dalam ilmu psikologi modern, sosok Semar ini serupa dengan aspek kecerdasan spiritual atau SQ. Tapi kemampuan spiritual yang sudah terasah, bukan yang masih barbar. Semar adalah kemampuan jiwa seseorang yang benar-benar sudah beriman pada Tuhan, sudah bertaubat, dan sudah menyandarkan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana makom para waliullah. Cukup ini dulu ulasan tentang Semar, kita ke figur berikutnya yaitu Gareng. Gareng adalah Punokawan yang cacat fisik, berkaki pincang dan tangannya jiker atau patah. Hal ini merupakan sebuah sanepa dari sifat Gareng yang selalu hati-hati dalam bertindak dan memiliki sifat tidak suka mengambil hak milik orang lain.
Gareng sangat sakti namun sombong sehingga selalu menantang duel setiap satria yang ditemuinya. Suatu hari, saat Gareng baru saja menyelesaikan tapa brata, ia berjumpa dengan kesatria bernama Bambang Panyukilan. Karena suatu kesalahpahaman, mereka malah berkelahi. Kemudian, datanglah Sang Hyang Ismaya atau Semar yang kemudian melerai mereka. Singkat kisah, akhirnya Gareng kemudian diangkat menjadi anak sulung dari Semar. Gareng adalah pribadi yang bijaksana yang digambarkan dengan sifat tidak suka mengambil hak milik orang lain. Sangat kritis dalam berpikir, mampu menanggapi persoalan dari berbagai sudut pandang sehingga sangat hati-hati dalam bertindak. Itulah makna di balik kakinya yang pincang. Tapi Gareng mempunyai kelemahan sebagaimana fisiknya yang pendek dan cacat. Gareng ini cenderung kebanyakan mikir, sering mager dan gabut istilah sekarang. Masih punya sifat sombong dan kurang sabar, maka kelemahan Gareng ini dapat dikontrol dengan keberadaan Semar sebagai orang tua angkatnya yang memiliki sifat ikhlas dan sabar. Pembahasan ini sangat apik jika diuraikan lebih panjang sampai Petruk dan Bagong. Dan menariknya, sastra wayang Punokawan ini sumber pahamnya masih satu garis dengan mitologi perjalanan ke barat atau kerasakti dalam budaya Tionghoa. Boleh percaya, boleh juga tidak, terserah saja. Kalau istilah sekarang, Gareng ini adalah aspek IQ atau kecerdasan intelektual, seperti kemampuan yang dimiliki para ahli pikir, para filsuf, atau seperti tokoh ilmuwan Albert Einstein contohnya. Sederhananya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke kesatria berikutnya yaitu Petruk. Dalam pewayangan Jawa dan Sunda, tokoh Petruk merupakan figur paling populer yang juga sangat banyak penafsiran tentang Petruk. Lakon yang paling mengena di masyarakat adalah kisah Petruk dari Ratu. Jadi Petruk ini pernah membuktikan kesaktiannya dan berhasil menduduki kekuasaan sebagai raja yang bergelar Prabu Kantong Bolong. Cerita ini sering dikaitkan dengan dunia politik yang rumit, jadi kita lewati dulu yang ini. Dalam keluarga Punokawan, Petruk memiliki bentuk fisik paling tinggi dengan kaki dan tangan yang panjang, menggambarkan pribadi yang cekatan, tangkas, dan langkah yang panjang dan gesit. Selain itu, Petruk memiliki sifat pemberani dan sangat dermawan, makanya dijuluki Prabu Kantong Bolong atau saku yang berlubang. Tidak seperti Gareng yang sangat hati-hati dalam berpikir, Petruk sebaliknya, di mana ia tidak suka kebanyakan mikir. Kalau mendapat nasihat dari Eyang Semar, Petruk akan meresponnya dengan mendengarnya dengan telinga kanan dan dikeluarkan lagi dengan telinga kiri. Yang menarik dari Petruk dan Gareng ini, mereka sama-sama cacat fisik akibat perkelahian yang sudah kita bahas di bab Gareng bertarung melawan kesatria di atas. Jadi yang bertarung dengan Gareng adalah Petruk sehingga mengakibatkan mereka sama-sama cacat. Yang kemudian mereka bertemu Semar yang melerai perkelahian mereka. Jadi dalam beberapa versi pendalangan, Gareng dan Petruk bertemu Semar dalam waktu bersamaan. Versi lain mungkin saja akan berbeda. Lalu siapakah sebenarnya Petruk ini? Secara psikologi, Petruk bisa diartikan sebagai gambaran mindset pekerja, suatu urusan yang sangat penting dalam hidup apalagi buat laki-laki. Jadi pesan yang disampaikan dari sosok Petruk ini, hendaknya jangan kebanyakan mikir untuk urusan kerja. Kalau kata orang tua, kerja apa saja yang penting halal. Sederhananya begitu. Kelebihan dari Petruk adalah sifat dermawannya, sebuah nilai plus yang ditekankan pada diri Petruk. Dalam hal ekonomi, sifat dermawan memang sangat penting seperti misalnya tidak pelit pada pembeli, baik itu secara pelayanan atau sering memberi bonus dan promosi. Atau jika bekerja menjadi pegawai, maka jadilah pekerja yang loyal untuk perusahaan atau atasan. Dalam Islam pun, kita diajarkan untuk menjadi umat yang dermawan, yang gemar bersedekah. Maka, pahalanya Allah akan memudahkan jalannya rizki bagi hamba yang mengamalkan sifat dermawan ini. Perang antara Gareng dan Petruk sendiri merupakan gambaran seringnya ketidaksesuaian teori dan praktek. Kita memang bisa sempurna dalam berteori, tapi prakteknya sering tidak sejalan dengan gagasan teorinya. Ekspektasi memang sering tidak sejalan dengan realita, begitu kata pepatah milenial. Gareng adalah kemampuan berteori dan Petruk adalah mindset prakteknya.
Yang keduanya sering sekali tidak sesuai dan selalu bertentangan, sehingga masalah ini memicu peperangan dan menyebabkan keduanya sama-sama cacat. Maka Eyang Semarlah yang berperan membimbing mereka dengan sabar supaya tidak terjadi permusuhan lagi. Itulah salah satu makna dari figur Petruk yang digabung dengan Gareng dan Semar. Seperti cocok logis sekali ya, tapi memang begitulah hasanahnya. Yang terakhir adalah Bagong. Ada beberapa versi asal-usul Bagong dalam pewayangan Jawa dan Sunda, tapi versi yang paling kuat adalah Bagong yang lahir dari bayangan Semar. Kisah singkatnya begini. Semar dan kakaknya yang bernama Togok sama-sama mengajukan permohonan kepada ayah mereka, yaitu Sang Hyang Tunggal, supaya mereka diberikan teman. Lalu ayahnya mengajukan pertanyaan pada mereka, siapa teman sejati manusia? Togok menjawabnya, Hasrat adalah teman sejati manusia, dan Semar menjawab, Bayangan adalah teman sejati manusia. Dari jawaban tersebut, Sang Hyang Tunggal pun mencipta hasrat Togok menjadi manusia kerdil bernama Bilung. Sedangkan bayangan Semar dicipta menjadi manusia bertubuh bulat bernama Bagong. Kisah ini adalah kisah yang menggunakan kaidah filsafat dan sufistik yang banyak sekali maknanya. Salah satu penafsirannya adalah Bagong itu merupakan perwujudan nafsu amarah dan birahi Semar sendiri yang sudah ia lepaskan. Tapi kembali lagi, kita akan menggunakan konsep Bagong sebagai wujud bayangan Semar biar sederhana. Lalu siapa sebenarnya sosok Bagong dalam psikologi manusia? Sederhananya, Bagong itu adalah hasrat atau keinginan manusia seperti jawaban dari Togok. Dan hasrat keinginan ini selalu membayangi semua manusia. Dari hasrat yang membayangi ini kemudian terwujudlah hasil, manifestasi dari segala upaya dan keinginan kita sendiri. Manifestasinya bisa berwujud dalam bentuk materi harta kekayaan, atau wujud seorang wanita sebagai teman yang setia. Kurang lebih urutannya begitu. Jadi singkatnya, dalam realitas kehidupan kita, Bagong ini adalah efek atau dampak atau hasil dari keinginan kita sendiri, yang kadang menyenangkan dan menghibur, tapi juga kadang membagongkan. Dalam sastra pewayangan, Bagong ini adalah sosok penghibur seperti halnya peran wanita. Kalau bicara suka semaunya sendiri yang digambarkan dengan bibir Bagong yang memble. Dan Bagong paling tidak mengerti tata krama, tapi Bagong memiliki keistimewaan sendiri di mana Bagong ini adalah sosok paling setia seperti setianya sebuah bayangan. Kurang lebih seperti itu dulu, sekarang kita sederhanakan lagi semuanya dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Dari 4 tokoh Punokawan ini tersirat pesan di mana hendaknya kita memiliki kualitas spiritual atau kebatinan yang tegak dalam beriman, ikhlas, dan sabar seperti Semar. Kemudian, bijak dalam setiap permasalahan dan kritis dalam berpikir. Bisa menganalisa persoalan dari berbagai sudut pandang supaya terhindar dari kebodohan. Kemudian berani, tegas, dan cekatan dalam bertindak seperti sifat Petruk. Setelah ketiga aspek penting paling fundamental ini dijalankan, kita tidak perlu repot-repot dan memusingkan hasilnya, karena hasil pasti akan setia mengikuti seperti sebuah bayangan. Baik itu hasil yang menjadi hiburan atau malah membagongkan, semuanya kembali lagi ke kualitas ketiga aspek itu tadi. Kalau kita sederhanakan lagi, jadi apapun hasil dari upaya kita, hendaknya semuanya kembali lagi ke ketiga aspek kualitas diri itu tadi. Ada putaran peran yang sangat apik sekali, dan itu semua terjadi di diri kita sendiri. Sampai di sini semoga cukup bisa dipahami. Sedikit tambahan lagi, membahas kajian seperti ini memang sering ambigu karena satu sama lain saling berkaitan. Seperti contohnya dalam pewayangan Sunda, nama Bagong diganti menjadi Cepot. Mungkin karena nama Bagong sudah digunakan untuk nama hewan oleh masyarakat Sunda. Jadi pendalang menggunakan nama lain untuk menjaga penghormatannya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.